Pertama ala kulubihi, tondone ati ditutup Allah, mesti aku ngomong ini mangkel. Nemen kalau ngomong ini nemen. Di mata Allah, walaupun jenengan kali kula nu ahli ibadah, ahli maca Quran, ahli maca kitab, ahli wirid, semalam Pak, subhanallah, alhamdulillah, iku sampai subuh. Ahli iktikaf di masjid, tapi hatinya dipenuhi oleh makhluk. Inilah yang dimaksud makalah ini, hati yang menghadap terhadap selain sejatine Allah. Faqad dhalla, sebetulnya dia tersesat. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setiap nafas yang menghembus keluar dan masuk di dalam diri setiap manusia, di situ ada dua nilai. Satu, ada nafas yang digunakan menjadi takdir, yang takdir itu menghadap terhadap nafsu. Nafas yang bagaimana ini? Yang kedua, ada satu nafas yang keluar dan masuknya itu menjadi takdir, yang takdir itu menghadap Tuhannya. Inilah Pak yang dimaksud Allah wa ma umiru illa liya'budullaha. Sesungguhnya tidak diperintahkan bagi kamu sekalian kecuali hanya menyembah Allah. Nafas yang bagaimanakah yang disebut sebagai menyembah terhadap Allah? Hal itu kita bahas dalam kesempatan malam hari ini dengan tema aina ta'khudu kulla nafasin min anfasika. Nafas pada diri setiap manusia itu kau jadikan kemana? Apakah maksiat terhadap Allah berbentuk menghadap terhadap nafsu, ataukah taat terhadap Tuhanmu dengan bentuk menghadap kepada Tuhanmu? Yaqulu khalidawu sapa Allahu Ta'ala fi surati Maryam al-ayah. Wa innallaha lan sak temene Gusti Allah iku Rabbi wa Rabbukum, pangeranku ya pangeranmu, ya fa'buduh nyembah sirahu ing Allah. Ai la tamil, ojo nyondongno sira biqalbika kelawan ati sira ilal makhluqati maring pira-pira makhluk.
Sesungguhnya Allah iku Tuhanku ya Tuhanmu. Oleh sebab itu sembahlah Dia dan janganlah hatimu condong terhadap makhluk. Ini berkenaan dengan nafas, Pak. Makanya dalam konten lain kami menyarankan mengapa keluar masuk nafasmu itu diperintahkan untuk berzikir, ada di situ. Hadza utawi nyembah atau hatimu selalu lewat nafas berzikir pada Allah. Tentunya Pak, tidak cukup kita mengucap Allah dalam ketika saat nafas keluar masuk, gak cukup. Di dalam hatimu itu ada yang namanya al-fu'ad atau telengi hati, atau iman yang disebut ihsan itu harus kita bangunkan. Berarti bagaimana maksudnya? Ketika hatimu lewat nafas itu selalu berzikir Allah, ihsan itu harus menyertakan, rasa itu harus menyertakan, al-fu'ad itu harus ngiringi hatimu mengucap Allah. Caranya bagaimana? Ya, hatimu harus pertama merasa kehadiran wujudnya Allah di dalam napas itu, yang segala-galanya, yang berkuasa. Itulah yang kami sebut sebagai wujudnya Allah. Dan itu yang disebut fa'buduh itu di sini. Disebut menyembah itu di situ. Tidak ada yang menyembah dan yang disembah, maksudnya fa'buduh itu di situ. Jadi tinggal bergeloralah hatimu itu nyata wujudnya Allah. Lah, siapa yang hatinya betul-betul mengistiqomahkan dan menyelalukan lewat nafas berzikir seperti ini, pasti nur ma'rifatiku menyala. Sebetulnya sederhana, kita liqo pada Allah, ketemu Allah itu sederhana, enggak pakai waktu lama. Kuncinya ya di situ tadi. Hadza utawi iki iku menyembah atau melakukan apa yang di depan kami sampaikan, iku sirotun, yaiki dalan mustaqimun kang jejeg. Ai hadat tariqus sahihu, yaiki tariqah sing bener. Dikatakan tariqah yang betul adalah bisa menyambungkan ruhmu itu pada Allah. Ini thariqah yang Rasulullah jalankan. Urusan namanya thariqah, tisusiyah, gedangiyah, gelasiyah, monggo. Yang terpenting adalah bisa sambungi ruh datang urip. Inilah yang dimaksud hadza siratum mustaqim ai at-tariqu sahihun. Ya iki thariqah sing
Sahih, iya seperti dalam bahasa umum. Inilah yang muktabaroh, yang bisa menghantarkan satu jiwa untuk bertemu Tuhannya. Sekarang nggak usah banyak-banyak kita bicara mana sih thariqah yang muktabaroh. Thariqah yang muktabaroh iku muttasilatun lillahi ta'ala, bukan muttasilatun ilal makhlukoti. Boten. Kebanyakan kan bicara sanad kan mentoknya Kanjeng Nabi, beda sanad. Disebut thariqatun muktabaratun iku muttasilatun ilan Nabi, kebanyakan ngoten. Sanadnya itu sanaduha muttasilatun ilan Nabi, kebanyakan gitu. Terus kebanyakan kalau kepada makhluk kita nggak terasa terjebak di dunia karomah. Ini sebetulnya apa yang dikatakan Rasul dalam satu hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat ikut thariqah. Bersuluklah, kalau saya menerjemahkan hadis ini, kalau bahasa umum sholatlah, bersuluklah wahai si salib seperti bagaimana kau melihat aku suluk. Suluknya Kanjeng Nabi piye? Ya mesti wusul. Makanya perlu kami sampaikan kunci di dalam si salib ketika suluk, urusan jalan thariqah Anda terserah apapun. Yang disebut sebagai thariqatun shahihatun iku mana? Thariqah jalan yang bener iku sing piye? Ya sing nderek Rasulullah. Sing persis carane Rasulullah. Karena apa? Mutasilatunnya itu tali sambungan itu langsung nang Allah. Lah, oleh karena kita menghadapi masyarakat umum, akhirnya saya bicara tentang sanad. Sanate dari A, B, C, D sampai Z, betulkah prakteknya seperti itu? Jangan-jangan itu hanya kita buat sebagai dalil aja, pedoman aja, sementara praktek laku kita ketika suluk di dalam thariqah 1, 2, 3 dan seterusnya itu nggak nyambung-nyambung nang Gusti Allah. Ini kita harus curiga terhadap nafsu kita. Mengapa? Ndak wusul-wusul itu mengapa? Jadi kami buka kuncinya di depan tadi itu. Nggak pakai lama. Sing sak jam, 2 jam, ora. Mungkin yang pakai lama itu hati sampean niku sing angen-angen bagaimana dunia kasaf iku yang membuat Anda ketipu. Padahal itu disebut fatamurgana atau magrurun. Jangan. Sebab mohon maaf, selagi di dalam hatimu ketika suluk itu masih merasa dirimu yang suluk, sampai uleg-uleg cukul itu ora iso. Paling mentok sampai dikelihatkan dirimu keluar roh ini naik ke sab langit 1, 2 dan seterusnya dan ketemu para genderuwo itu paling mentok ngoten. Akhirnya ditawanilah jenengan menjadi orang ahli kasaf, bisa menerawang, mohon maaf ya, isi hati ini orang karepe apa. Bahkan tidak cukup di situ, bisa melihat
wong iki katoke rupane apa iki sing bahayakno tambahan. Hati-hati. Yes. Saya beranikan katakan ini dengan dasar surah Maryam ayat 36 ya. Karena memang ada. Bukti ada. Mana yang disebut siratum mustaqim? Ya sampean oncei hadza itu. Hadza itu kembalinya kemana? Fa'buduh. Madepi ruh menyang urip. Lho wis iku lho. Niki Pak Bu. Wis kula niki cara diwastani kakean cocot wis babano lah. Iki bentuk kasih sayangi Allah terhadap kita. Hal ini sudah berulang kali disampaikan oleh Allah, akan tetapi lakinna katsiran minal qulubil basyariyati, akan tetapi akeh-akeh atine piro-piro atine menungso iku la tazalu, gak leren-leren, ora henti-hentinya iku mailatan condong opokol buhum atine opokol buha atine basyariyah menyang sapa ilal makhlukot, madepi nang makhluk. Nek jenengan wis punya karomah iku banggane piye Pak? Orang datang nang sampean, aku mau anu Gus, mau dodolan rumah di Terawang Pak, srek wis diwacakno jabat-jabut lek asu. Iya. Lho. Alah gak suwe 7 dina payu. Lho payu tenan Pak. Ngoten niku payu tenan. Dan jane diriadoi macem-macem. Kasafe metu, karomai metu dadi. Wis. Gampang to golek sandang golek pangan. Basa wis payu krungu. Ilingo. Ilingo nek mestine 5% nang aku. Dobol ini. Mudah toh Pak? Estu. Dituruti ya nang Allah. Dituruti ngene, dituruti ngono, dituruti nang Gusti Allah. Yes, memang gitulah. Dunia kasaf itu mudah untuk mencari maisatu dunia. Padahal mewai maisatu dunia itu tidak bisa menjadi ukuran. Hati kita nyaman itu raiso. Ukurannya hati yang nyaman itu ketemu Allah. Titik. Kalau ini tetap kau biarkan, apa akibatnya? Fatakunu mongkono opo al akibatu akibate. Iku antab goyento tetep sopo siro abdan kelawan dadi budak lisahwati maring nafsu. Ya udah. Ya iki kita menjadi budaknya hawa nafsu, sehingga tandanya nafas keluar masuk mesti takholi. Mesti sini makhluk, ruh iki ngadepnya kepada makhluk, dikatakan begitu. Ya wis terserah. Ya qulu kali dawuh sapa Allah fi suratil Furqan al ayah ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahun hawahu. Ara'aita ana to ngerti sira Muhammad man ing wong ittakhadha kang dadekake ngalap sapa man hawahu ing hawa nafsune man dadekake ilahahun kelawan dadi pangeran. Tahukah kau Muhammad siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ini nggak main-main Pak, ini Pak. Ayat ini memang jarang dibuka di tengah-tengah masyarakat. Walaupun pahit tetap saya katakan. Siapa yang menjadikan nafsu sebagai Tuhannya? Itu tadi kembali ke depan tadi. Merekalah yang setiap napasnya itu dibarengi takdir takholi,
dibarengi takdir, hatinya itu menghadap makhluk imannya. Contoh, ini termasuk menghadap makhluk. Kita di tengah-tengah ngaji ini dihadapkan Allah, suara yang membisingkan, jatuhnya hujan, air itu makhluk. Ya, hati kita punya iman, hasil suara yang menjadikan bising itu, hati kita beriman terhadap makhluk berupa air. Loh, inilah orang-orang yang menjadikan nafsu itu sebagai Tuhan. Ini di luar kita. Terus di dalam diri kita sama apa? Yes, ketika kita itu melakukan apapun, terus dalam hati itu condong hati kita itu beriman bahwasanya kita makhluk inilah yang bisa melakukan, yang memiliki perilaku adalah makhluk ini. Loh, inilah yang kumaksud, berarti ruh ini condong menghadapnya terhadap makhluk. Bon. Fa'anta mongko khali utawi sira Muhammad iku takunu ana apa sapa sira alaihi ngatasi man iku wakilan dadi pelindungi. Apakah pantas Muhammad kamu menjadi pelindungnya mereka? Artinya apa, Pak? Jenengan yang sudah mengerti yang disebut sebagai fa'buduh tadi, apa tah jenengan akan membiarkan keluarga Anda itu terus menerus menyembah nafsu? Maksud daripada fa'anta takunu alaihi wakilan itu dikembangkan, apakah kau biarkan mereka itu untuk menyembah nafsu? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Karena jenengan tidak pantas dijadikan sebagai penolong, yang penolong itu menolong pada mereka yang tersesat. Maksudnya apa? Sebetulnya yang menolong yang tersesat itu bukan kita makhluk, akan tetapi Allah di dalam diri Anda. Maksudnya di situ. Dalam ayat lain Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya bukan kamu Muhammad yang bisa memberikan petunjuk sekalipun terhadap orang dekatmu, orang yang kau cintai, akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Artinya apa, Pak? Walaupun secara dohir koyoke petunjuk itu dari kita sebagai seorang suami kepada istri anak, tapi yang benar sesungguhnya dari Allah. Yaqulu juga dawuh sapa Allah fi suratil Jathiyah ayat 23. Afra'aita man ana ta weruh ngerti sira Muhammad man ing wong ittakhadha ilahahun hawahu. Apakah kau mengerti Muhammad bahwasanya orang-orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhannya, wa adallu lan ngejarake sesat hu ing man sapa Allahu Gusti Allah ala ilmin ing atase ilmune. Wis, tahukah kaum Muhammad bahwasanya orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan
itu dibiarkan Allah tersesat dengan ilmunya. Bentuk ibu ndi? Kita merasa alim, ini Allah biarkan, bahkan Allah tambah itu ilmu biar tambah tebal tutupnya. Kalau melihat seperti ini, koyok-koyoknya percuma kita berilmu lah, gitu dah. Koyok-koyoknya, kayak-kayaknya. Padahal ilmu adalah sebuah alat sebagai awal proses Anda untuk mendapatkan hidayah. Tapi mengapa kok malah dengan ilmu ini kita akan disesatkan Allah? Yahjubuhum bi'ulumihim. Sebab apa Pak? Allah kok dengan ilmunya Allah jadikan sebagai alat untuk menyesatkan kita? Jawabannya sederhana, karena hati kita tidak mau merespon, tidak mau menerima apa yang sudah Rasulullah ajarkan di dalam tentang keesaan Allah. Hanya ini alasannya, cukup sederhana, hanya ini. Mengapa mereka tidak mau menerima ajaran Rasulullah di jalur tauhid atau di jalur keesaan ini? Sing mburi jawab, krone isih repot mikir perkara urusan dunya. Anakku sik cilik-cilik, kadang-kadang umurku durung 40, belum 40, katanya guruku nanti umur 40 wae kait boleh belajar ilmu hakikat. Wis umur 40 ditagih. Piye? Udah ngaji? Dereng, utangku sik kata. Boso utangnya sudah lunas, ditagih lagi. Piye? Siap? Dereng, anakku isih cilik, wis arepe rabi. Mengke mau nek bar rabi kula tenang. Wis anake sudah nikah, ditagih maneh, dereng duwe cucu. Wis tapak merantak gak mari-mari. Allah kan sudah katakan, alhaakumut takatsur. Jikalau dalam hatimu bermegah-megah dengan kesenangan dunia, itu yang menjadikan kau lalai dengan tujuan yang paling penting, kembali kepada Allah, dan ini sampai mati. Naudzubillah. Wis terserah. Sing penting wis dielingno Gusti Allah. Umat manusia ini perkara gatekne apa ora wis kudu urus aku. Wis satu, Allah akan menutupi, menyesatkan hati seseorang dengan ilmunya. Wa khotama, lan ngunci sapa Allah ala sam'ihim, ing atase atine wong kuwi. Ala sam'ihim, ing atase pendengaran. Pendengarane man maksudnya iki apa? Sampai nek krungu keterangan tauhid sampean anggap iku alergi, ngoten lho. Ning ati gak saweneng, wis ya iku tanda Gusti Allah ngunci pendengaran. Tapi ketika saat dibahaskan tentang bagaimana dunianya mewah, semangat Pak, sawangi wis betah. Tapi nek dijak bahas tentang Gusti Allah dalam keesaannya, alergi. Bahasa syariat ini apa? Wong-wong iku nek bengi dijak teplek, ngerti teplek? Utawa judi. Ini kalau apa jenis gar apa? Sing dibuka ditutup, dibuka ditutup. Apa? Dadu. Adang gak mateng-mateng nih kok ya.
sampai subuh esuk lho betah. Padahal uangnya sudah habis. Iku sik pikirane aku duwe aset, tiga jaminan. Tapi nek dijak wirid, mohon maaf iki syariat tuh ya. Dijak maca Quran, dijak sholat, alah 5 menit wis dobol. Iki maksudnya yang seperti itu. Orang yang hatinya sudah dikhotam oleh Allah, ditutup, dikunci oleh Allah, ala sam'ihi, atine man, pendengaran iman, ketika saat mendengarkan keterangan ilmu tauhid, udah ning ati gak sewenang Pak, wis nolak ngoten lho. Iku tondo Gusti Allah ngunci pendengarane. 1, 2, orang ini pasti dijauhkan Allah dari tuntunan tauhid. Wis, jadi justru digerojok oleh Allah sistem-sistem ke makhluk. Justru seperti itu. Cara wong sugih ditambahi sugih ambek Gusti Allah. Cara wong nyambut gawe ketemu dalane lho ngoten lho. Umpama dadi maklar ya. Alah, melaku sak melaku ketemu barang langsung cair. Seperti itu. Allah malah memberikan istidraj, penglulu atau jalan kemudahan tentang masalah duniawiyah. Wis. Wa khatama ala qalbihi, ing atase atine wong. Berarti atiku wis nutup, ora bakal mau untuk menerima hidayah dari Allah, pun nolak. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah ala basarihi ngatasi peningale man didadekno wisawatan kelawan tutup ngene ku wau, peningale ati langsung dibungkem Allah. Inilah yang kumaksud jadi ati wong sing wuta. Faman mongko utahe sapane wong yahdihi kang apa, faman mongko utahe sapane ku yadi kang bisa aweh petunjuk hu ing man mimba dilahi ing dalam sakwise disesatno Allah. Adakah orang yang bisa memberikan petunjuk setelah Allah memberikan sesat, menyesatkan mereka? Jawabannya lah, ora iso. Wong Kanjeng Nabi langsung ora iso kok. Aika Al-Qasas ya 54 itu kalau nggak salah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Gak iso Muhammad itu berikan petunjuk terhadap keluarganya. Man ahbabta itu adalah kembalinya pada ahli bait, yuk anak dan istri. Apalagi kita jauh Pak, sing ide ora iso kok, apalagi yang jauh. Kalau kita melihat memandang makhluk, ya Rasulullah yang memberikan petunjuk. Tapi kalau kita memandang hati itu madepe nangone Allah, Allah bukan Muhammad. Inilah yang ku maksud materi ini Pak, condongkan hatimu kepada Allah, jangan terhadap makhluk. Afala tadzakkarun, heta apa kuwi ora gelem mikir? Allah sudah memberikan pernyataan seperti ini. Jikalau kau termasuk golongan orang-orang yang dikehendaki Allah, pasti buka hatimu. Apalagi yang sudah dipilih. Al-khulasatu utawi kesimpulan nih iku innallaha ta'ala amamana tariqani, satemene Gusti Allah iku amamana ngedepake sapa Allah na ing kita
ngedekake torikoni, ngedepake ing dua torikoh. Wis sampe nek takok torikoh Rasulullah iku sing ndi? Ya iki engko. Secara lahir le ya. Kalau bahasa sekarang mana mutabaroh itu? Yang sanatnya yaitu yang sanatnya nyambung. Zaman Rasulullah Qadriyah wa Nasabandiyah belum ada nama itu, apalagi Tisuiyah, nggak ada. Jadi cocok Tisuiyah iku rek. Nah, pembersih ya dah, pembersih. Utawi Gombaliyah. Rupane torikoni iku ibadatun mahdotun wa ibadatun ghairu mahdotin. Niki Pak, pertama ya kuwi sing disebut ibadah yang murni. Contoh salat, zakat, poso, haji, ngaji Quran, wis apa wae jenengan, sedekah jariyah, nyantuni anak yatim, nulung, termasuk nulung rondo lho ya. Ya. Nek nulung ojo tanggung-tanggung, ojo wong tuane tok ya kudu sak anak. Masalahe wong lha ora apa-apa lah. Pokoke ojo nulung bojone wong. Lah niki sing sampean bahaya iki. Ojo nulungo sing ora duweni bojo, iku termasuk. Lah ini murni. Jong guyu Bu. Nah, bagaimana Rasulullah cara untuk menemui Allah di thariqah yang murni ini, ibadah yang murni, cukup sederhana. Sesuai dengan keterangan sebagai muqaddimah awal tadi adalah nafasmu kulinakno dzikir siri, masuk melebu metu iku ucapno Allah. Hujai dalile surat Al-Insan 25, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Lho iki isim nama, berarti ini yang kumaksud dzikir sir Pak. Tapi jangan berhenti di situ. Ini hanya sekedar sebagai pemicu untuk ngelingno telenge hati sampai ini bentangi. Seperti halnya gini, biasa Pak, kula nek semayan dengan grup para pemancing, misalnya jam 4 habis subuh, kula weni alarm jam 4.00 WIB, HP saya taruh, wis bejo tangi bejo enggak, nanti pas jam 4 persis mesti bunyine iku sebetulnya mengingatkan pada saya tangio wayahe budal mancing. Ngono iku jarang saged turu malahan kula. Masalah eling-eling kok wedi ditinggal arek-arek. Nanti bengi wis gak iso turu, angel tak gayae nulis kitab ngoten. Pungkasane tidurnya itu perjalanan baru. Apa maneh nek arepe numpak awat nih Pak. Aduh wis numpak pesawat nih lho. Bapak Ibu, isim itu sebagai pengingat terhadap ruhaniyah kita supaya ingat Allah. Jadi kita nggak cukup berzikir sir, itu nggak cukup, harus jenengan sertakan sirul asrornya, fungsine. Ini cara Rasulullah. Wis zikir sir itu tadi hujah ning Quran ada sudah,
Terus dzikir sirul asrar, adakah hujah? Ini kan pertanyaan. Banyak netizen yang bertanya, saya baru kali ini dengar dzikir sirul asrar. Ini muncul dari mana? Pak Nyun Sewu, lumrahe anak itu bayi ndugi kandungane ibu toh, niki mboten. Dengan begitu maka mereka timbul pertanyaan, kok umpama anak itu lahirnya dari kandungan ibu, nggak bertanya, karena ini sebagai dalil yang sudah umum, dan ini dalil sing gak umum. Nek dalil siri tadi dzikir siri umum, langsung menyebut isma rabbika, jelas. Oke, sekarang sirul asr yang tidak menyebut, hanya merasa iki sing tak sebut ada bayi tidak keluar dari kandungan, ada bayi lahir yang tidak lewat selangkangan ibu. Ngerti selangkangan nggih? Oke, wis paham sampean. Seperti Rasulullah tidak lewat selangkangan umihi, tidak. Tapi niki pundi sing diceritakne, ora diceritakne. Bapak Ibu, sampean buka surat Al-Anbiya ayat 87. Niku betul memang munine illa anta, la ilaha illa anta. Loh, di dalam anta ini itu siapa? Anda nanti akan bisa melahirkan maksud daripada anta mengandung apa. Anta itu engkau, bahasa umum, panjenengan, kamu. Berarti kalau kita bicara kamu, orang yang kita bicara itu dekat, Pak, dekat. Dia, kalau dia jauh, tidak di depan kita. Kalau kau, kamu, berarti di depan kita. Apa pengertiannya? Wes, surat ini, ayat ini satu maksud dengan surah Al-Ahzab 41. Niki di situ ada kalimat dzikron katsiron, ingatlah kepada Tuhanmu dengan sebenar-benarnya ingat. Katsiron ya saukeh-ukeh, sebanyak-banyaknya. Ini yang gak dibuka. Dan inilah laksana seorang bayi lahir tidak dari lewat selangkangan seorang ibu, tidak lahir dari kandungan ibu. Makanya banyak yang tidak bisa menerima karena tidak masuk akal. Bapak, Ibu, nek wis bahas masalah tentang keesaan Allah, akal iki putuso. Jangan kau ikutkan. Ngeruwet tidak niki. Rawat lho, temenan. Akal bicara ngene, Wak Nyun Sewu. Percuma awakmu dikir takun-takun pungkasane yo mangan tretek. Gak duwe apa-apa. Kaya aku ngene iki lho. Ya toh. Giat kerja, sembarang ada, kepingin apapun oke. Kari situ sing durung keturutan, aku gak wani bojoku. Tingkatane sama presiden, Pak, wong sing paling diwedeni bojone wis ta. Kiai pepleh iku kalau wis musuh bojo wis. Nek bojo wis gegem, Pak, wis. Pengikuti ribuan koyok ngono iku tunduk, Pak. Lah. Brengose wong lanang iki pepleh sak nalika kalau wis musuh garwane dhewe. Ya wis ngono kuwi. Ngono iku jenenge garwa kurang ajar. Satu, tapi garwa sing bener iku ngono.
supaya kita enggak kurang ajar. Cek ono sing diwedeni lah ngoten to? Cek ono sing wedeni, ono rime lho cara mobil itu ada rime. Ya gak oleh, ada rime gak oleh. Wis kembali kepada thariqah pertama, ibadah yang murni. Apa saat itu ibadah yang disebut syariate baginda Rasul itu yang berlaku apapun itu beliau lakukan selalu hatinya bertemu Allah. Mengapa beliau selalu bertemu Allah? Karena hatinya sudah tidak bisa lali dari dzikir. Tinggal kita aja sebagai umatnya bagaimana? Jangan banyak alasan loh ya. Jangan banyak alasan karena ya itu tadi belum punya putu. Tapi punya putu, nyun sewu Pak. Kita kalau semakin tua dengkul iki koten Pak. Mreteli, melaku nguber putune gak iso. Ya apa? Sudah waktunya tauhid. Durung sik lara awak dhewe sik kemeng kabeh. Ya apa ngeten iki? Kapan? Ditagih terus kapan? Akhirnya menyanyi kapan? Kita bertemu lagi. Yes kapan-kapan nih Pak terus. Jadi nggak ketemu-temu. Jadi kapan-kapan. Yes. Yang nomor 2 thariqah yang Rasulullah lakukan wa ibadatun ghairu mahdotin. Ngibadah yang tidak murni seperti beliau kerja numpak kuda, numpak keledai, onta, dahar, apapun itu selalu hati beliau itu menghadap terhadap urip hidup itu. Sederhana toh carane pun ya iki yang dimaksud surat Maryam tadi, hada siratul mustaqim, yaitu hada at-tariqu as-sahihu. Niki Pak. Terserah sing ono mburi ngomong. Kak tau ono thariqah mahdoh amah. Ya wis. Sekarang ini Pak, apa sih thariqah? Thariqah dalan. Sebuah jalan yang kita lewati. Sekarang kita melakukan di jalan itu tujuannya kemana? Arahnya kemana? Kita diarahkan kemana? Kalau kita tidak mengerti tujuan yang disebut hakikat, tujuannya adalah menghadap Allah. Mengapa lantas kita itu berbelok arah? Jadi semua fasilitas, aktivitas yang Allah hadapkan terhadap kita itu semua thariqah. Aku enggak bicara thariqah sing di luar itu enggak. Aku bicara thariqah dari sudut pandang hakikat yang pernah terjadi pada diri beliau baginda Rasul cuman 2. Mahdoh, ghairu mahdoh. Ngene iku takok, hadis endi? Lah ngoten nggih. Hadis endi? Cara Quran endi? Kalau jenengan akan paham, ada seseorang yang lahir tidak melewati jalan selangkangan orang tua, ibu, mesti oh ya sudah cukup. Begitu. Makanya kami pun tidak ada paksaan supaya apa yang disampaikan ini harus kita ikuti. Ndak. Suma ingkulubana nuli yento sak temene ati kita iku turidu liqa Allah, ngarepake ketemu Allah, amis syahwati ataukah ketemu syahwat nafsu. Artinya lalu bagaimana hati kita? Apakah hati kita berkeinginan untuk bertemu Allah
apakah bertemu nafsu. Lewat thariqah ini kita ajak kemana hati kita, kita arahkan kemana, bertemu Allah kah atau bertemu nafsu. Manusia satu dunia ini Pak, hanya itu. Dibawa kemanakah hati ini, menghadap Allah kah atau menghadap nafsu, menghadap Tuhan kah atau menghadap nafsu. Semuanya ada di situ. Tapi ingat satu hal, mangkana qalbuhu muta'alliqan bisyahwatihi ya faqad dhalla. Barang siapa yang hatinya itu menghadap terhadap syahwatnya, nafsunya, faqad dhalla, maka tersesat dia. Inilah Pak yang dimaksud dalam keterangan syariat, wong iku nek atine ana sirik, jangan harap bisa masuk surga. Niki maksudnya sebetulnya itu. Sebab ketika saat hati itu menghadap, beriman terhadap makhluk, itu sebetulnya kita sudah menyekutukan Allah. Ini sapa sing ngaji? Biasa. Koi wong sing duwe pangkat lurah, kepala desa iku padahal digawe condro ae. Klason. Lho iya tok. Ya wis. Iku wis sirik san. Lah tabrakan dengan ayat innaka latahdi man ahbabta. Tadi saya katakan sing sapa wonge apa qalbuhu atine man iku muta'alliqon, mangkana qalbuhu muta'alliqon. Muta'alliq itu adalah hubungan, berarti dep-depan. Ya. Muta'alliqon terhadap siapa? Bisyahwatihi, nafsu. Nafsu niman ya faqad dhalla. Jawabani maka dia dikatakan orang-orang yang tersesat di mata Allah. Walaupun jenengan kali kula ahli ibadah, ahli maca Quran, ahli maca kitab, ahli wirid. Semalam Pak, subhanallah, alhamdulillah, iku sampai subuh. Ahli iktikaf di masjid. Nemen kalau ngomongin nemen. Tapi hatinya dipenuhi oleh makhluk. Inilah yang dimaksud makalah ini, hati yang menghadap terhadap selain sejatine Allah. Faqad dhalla, sebetulnya dia tersesat. Tapi yo tidak semuanya orang sopo masjid mesti tersesat. Ono masjid iki lah. Nih, ngarepku pasti. Anggitmu ya apa? Khotama ala kulubihi, tondone ati ditutup Allah. Mesti aku ngomong ini mangkel. Mangkel. Tapi nek tondo atine iku mau mboten mangkel. Nek ati gak mangkel malah ngerespon. Oh ya iki sing cocok. Berarti tondo ati iku tidak dikunci oleh Allah. Yun sewu, walaupun secara fisik kita ahli ilmu, ahli ibadah, ahli kayak sedekah apa jenenge? Dermawan. Ya, dermawan ini loh ya. Yes. Tidak hanya tingkatan anak yatim selalu disantuni, rondo-rondo tua digaekno omah, Pak. Wis mbah sampean melok aku iki tak gaekno rusun. Rusun ki namine. Rumah susun. Rumah susun gaekno. Wong sing gak duwe dicarikan apa? Pekerjaan. Tapi hatinya itu imannya makhluk, dirinya yang melakukan merasa. Ini tanda
bahwasanya hati ini telah condong atau menghadap kepada makhlukot. Kalau hati sudah menghadap terhadap makhlukot, muta'alliqon, hubungan iki rekat, maka faqadullah. Itu loh yang disebut hati yang tersesat. Waman lan utawi sapane wong iku ta'allaqo madhep apa qalbuhu bi rabbihi kelawan atine man ya faqat najan. Nah niki kebalikan. Barang siapa yang hatinya itu condong menghadap kepada Tuhannya, maka betul-betul inilah golongan yang disebut Allah golongan yang najan. Najan itu golongan yang selamat. Inilah dalam Al-Quran disebut qalbun salim, hati yang selamat, atau baladan aminan, negara sing aman. Ini yaiku negarane ati aman sangka dene nafsu. Niki untuk menjadikan keadaan negara yang aman seperti ini Bapak Ibu yo gak mudah, gak semudah kita membalikkan tangan. Bahasa akal ya, bahasa akal. Bahasa kita secara sistem harus terus menerus kita birriyadoti wal azkar, riyadoh dan berzikir terus. Wis gak ngereken urusane wong liya, wis gak ngereken urusan dunya, wis gak ngereken nanti. Cukup ngereken urusan bagaimana alam muraqabah iku buka langsung masuk ke alam musyahadah. Mung niku tok. Jenengan resep akses untuk masuk karcis, untuk masuk di musyahadah sudah Allah kasih. Tinggal jenengan kalih kula gelem gak mlebu. Mergae di situ ada penjaga, Pak. Sampeyan nek gak nggo karcis ditonton. Torek kamu apa? Oh. Kok gak cocok? Endi karcis mboten enten. Balik. Sampai mlebu nggawa karcis, satpame ngomong ditonton ben keasliane. Tisu siang. Mlebu. Aman. Tisu niku kan fungsine kang membersihkan, Pak. Iku tazkiyatun nufus. Berarti mana dzikir yang membersihkan keakuan makhluk itu mana? Ternyata jawabannya adalah sirul asrar. Oke, yang di luar mengatakan boleh Gus, saya sebut dzikir sirul asrar itu dzikir tisu siah. Monggo, saenak panjenengan. Wong nama kok lapo sik bingung-bingung ambek nama. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Malam hari ini walaupun pahit kurasa aku sampaikan terhadap kelompok-kelompok yang belum mensukai tentang thariqah Rasulullah, mohon maaf sekali lagi. Kami sampaikan hal ini semata-mata Allah, bentuk kasih sayangi Allah terhadap kita. Sebetulnya itu. Ingat tadi sudah dikatakan qaddallah, orang itu sekalipun ahli ibadah, ahli ilmu, selama dia itu masih merasa dirinya, maka mereka enggak merasa kalau dirinya itu faqadullah, dia tersesat, hatinya tersesat. Makanya dengan begitu, jikalau malam hari ini tadi banyak yang tersinggung, kami mohon maaf secara manusiawi ya. Tapi saya nggak bisa nahan, Pak. Saya nggak bisa nahan. Saya wajib sampaikan ini. Saya wajib sampaikan ini karena ada kaitannya dengan apa selama ini kami sampaikan tentang tauhid. Jadi lebih-lebih yang sudah merasa jadi tokoh, panutan,
Estu saya mohon maaf. Ingat, ini bentuk kasih sayang Allah terhadap jenengan kalau jenengan sadar. Kalau jenengan tetap nggak bisa memaafkan saya atau geding terhadap saya, kula nggih rapopo. Sebab kula ning dunya iku ya ora golek apa-apa. Ngoten to. Saya diletakkan di sini itu tidak mencari apa-apa. Karena saya juga bukan siapa-siapa. Makanya bener wong Jawa iku dawuh nang anake ketika anaknya berangkat lunga golek pengupo jiwa ning luar negeri. Nak, tak dongakno ra ono apa-apa. Akhire mulih ya ora oleh apa-apa. Lho ngaten lho niki wis bener. Pun ngaten mawon. Wis Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.